Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi nih di Takso kita Harta Tahta Piutang, di mana teman berhutang ketika ditagih dia menghilang. Teman-teman apa kabar? Baik ya, alhamdulillah. Tak lupa kami akan selalu mengingatkan teman-teman bahwa kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Dan kami harap selama pandemi ini teman-teman semuanya mematuhi protokol kesehatan ya. Senang sekali perkenalkan saya Nopiandi yang akan memandu sesi talkshow pada kesempatan siang hari ini di Harta Tahta Piutang. Nah, di sesi talkshow yang ke-8 ini kita akan bahas tentang accounting for receivable. Ya teman-teman semua, berbicara soal accounting for receivable, pada diskusi kali ini kita akan mengupas tuntas walau kadang bias mengenai akun piutang. Apa itu piutang? Lalu piutang itu terbagi menjadi beberapa macam dan masih banyak pertanyaan lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini itu semua akan dibahas oleh narasumber kita yang akan sudah hadir pada hari ini. Mereka adalah mahasiswa Universitas Bengkulu, prodi akuntansi. Ya, teman-teman. Ada saya sendiri yaitu Nopiandi. Dan ada Ayu. Hai Ayu. Halo. Dan juga ada Redo Rahmatullah. Apa kabar Redo? Baik Noviandi. Oh iya, saya lupa Nanda satu lagi ya. Nanda, gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, sebelum kita mulai tak lupa kita mengucapkan basmalah dan langsung saja kita sambut dan beri tepuk tangan yang meriah untuk para narasumber kita dan untuk kita semua. Yeay. Oke teman-teman, pemateri kita sudah hadir di hadapan kita semua. Dan di sesi pertama, pemateri akan memaparkan penjelasan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang udah tim Harta Tahta Piutang siapkan ya. Langsung saja nih kita ajukan pertanyaan pertama kita ya ke siapa ya pertama ya? Ke siapa ya? Ke Ridho aja sih. Kayaknya hebat tuh. Baik, kita langsung saja tanya kepada Ridho ya pertama. Oke. Piutang itu apa sih sebenarnya? Oke. Mikirnya panjang ya, pertanyaannya singkat. Oke, jadi gini. Terima kasih nih buat Novriandi nih atas pertanyaannya. Jadi teman-teman, Ya, sama deh. piutang itu adalah hak untuk menagih yang dimiliki oleh perusahaan sehingga perusahaan itu mendapatkan sejumlah uang, barang, ataupun jasa pada masa yang akan datang. Kenapa kita bisa punya hak untuk menagih? Misalnya nih, kita punya jasa yang udah kita berikan kepada pelanggan. Jasanya udah kita terima, jasanya udah kita berikan. Udah diterima oleh pelanggan, tapi belum dibayarkan nih sama pelanggan terhadap kita. Maka dari sini kita punya hak untuk menagih. Hasil dari hak untuk menagih itu nanti akan kita dapatkan sejumlah uang pada masa yang akan datang. Untuk teman-teman yang belum tahu, bahwa piutang ini merupakan kelompok aset. Nah, kalau kita memang, maksudnya gini, kelompok aset. Jadi piutang ini adalah salah satu kelompok aset dan ini tergolong aset lancar. Dan aset itu kan punya karakteristik ya teman-teman ya. Seperti yang udah kita bahas sebelumnya itu di chapter 1 kalau nggak salah. Kita buktikan dulu nih, bener nggak kalau piutang itu merupakan kelompok aset?
Caranya itu kita harus memenuhi 3 karakteristik. Yang pertama itu ada yang namanya, apakah piutang itu adalah aset yang bisa dikuasai dan dapat dikendalikan oleh perusahaan? Maka jawabannya adalah iya. Pembuktiannya itu adalah teman-teman harus mengakui bahwa piutang itu adalah aset yang perusahaan teman-teman miliki. Dan dari pengakuan inilah, maka teman-teman mendapatkan hak untuk menagih. Kapan kita mengakui adanya piutang? Teman-teman akui itu kalau udah meminjamkan uang atau barang atau jasa ke orang yang berhutang sama kita. Kalau teman-teman tidak mengakui, maka teman-teman itu hanya mengadi-ngadi gitu kan, atau mengada-ngada. Kalau teman-teman itu punya piutang, pas teman-teman nggak bakal nih ada yang namanya ngadi-ngadi. Jadi teman-teman stop ngadi-ngadi, oke? Lalu yang kedua itu apakah piutang itu berasal dari transaksi masa lalu? Maka jawabannya adalah iya. Bener banget. Pembuktiannya tuh apa? Kalau piutang ini berasal dari transaksi masa lalu. Ya karena ini nggak mungkin bakal terbantahkan gitu. Semua orang pun bakal mengakui sebagai aset kita piutang ini. Contoh nih, Ayu minjemin duit ke Novriandi gocap. Jangan gocap, 50.000. Bahasanya ini banget nih. Minjemin duit ke Novriandi 50.000. Nah, Novriandi gantinya nanti kalau lagi ada duit. Kalau lagi ada duit, kalau nggak ada duit jangan diganti. Berarti kan memiliki piutang nih terhadap Novriandi sebesar 50.000. Dan itu transaksinya sudah terjadi kan? Kita balik ke poin pertama. Ke poin pertama tadi itu bahwa piutang itu harus diakui ketika transaksi tersebut sudah terjadi atau sudah meminjamkan duit tersebut kepada Novriandi. Nah, dari kata sudah inilah udah bisa kita analisis, berarti kata sudah di sini berarti terjadi di waktu sebelum saat ini atau terjadi di masa lampau kan. Nah, maka dari itu piutang adalah transaksi yang berasal dari masa lalu. Lalu yang ketiga, apakah piutang ini memenuhi karakteristik yang ketiga, yaitu dapat memberikan manfaat di masa yang akan datang? Maka jawabannya adalah iya, absolutely 100% yes. Ketika orang yang berhutang sama kita akan melunasi hutangnya kepada kita, maka apa yang akan kita dapatkan? Uang dong pastinya ya, atau bisa juga barang ataupun jasa. Nah, bentuk manfaat inilah yang bakal kita dapatkan setelah kita tagih, itu berupa aliran kas masuk ke kita. Tadi kan misalnya Novriandi ngutang nih sama Ayu 50.000. Ternyata 3 hari kemudian alhamdulillah nih rezeki Novriandi lancar kan. Nah, langsunglah dibayar ke Ayu 50.000. Nah, itu kan berarti ditandai dengan aliran kas masuk nih, memberikan manfaat di 3 hari kemudian setelah kita meminjamkan uang. Setelah Ayu meminjamkan uang ke Novriandi. Maka dapat kita simpulkan bahwa piutang itu dapat dikatakan aset karena memenuhi semua karakteristik sebagai aset. Jadi gitu, Novriandi. Udah doh. Udah. Oh, jadi doh kan Anda sudah menjelaskan berbagai arti apa itu piutang. Jadi saya ingin bertanya lagi nih doh. Apa tuh? Sebenarnya utang itu ada jenis-jenis atau macam-macamnya nggak sih? Kalau ada tolonglah jelaskan dikit lah kan. Oke. Ya benar banget, piutang itu memiliki 3 klasifikasi ya teman-teman. Dan saya akan jelaskan satu per satu. Yang pertama itu piutang usaha. Kalau dalam perusahaan dagang itu sih biasa disebut dengan piutang dagang. Dalam bahasa Inggrisnya itu account receivable. Artinya itu hak untuk menagih yang dimiliki oleh perusahaan yang berasal dari aktivitas utamanya perusahaan tersebut. Ingat ya teman-teman, dari aktivitas utama perusahaan. Kalau perusahaan dagang, ya berarti aktivitas utamanya itu ngejual barang dagang. Kalau perusahaan jasa, berarti aktivitas utamanya itu adalah memberikan jasa kepada pelanggan.
Kemudian yang kedua itu ada yang namanya piutang wesel atau dalam bahasa Inggrisnya itu notes receivable. Piutang wesel ini adalah hak untuk menagih yang berupa janji tertulis yang diterima perusahaan kita dari perusahaan lain. Dari janji tertulis yang dibuat perusahaan lain inilah yang bakal kita akui sebagai piutang wesel dan memberikan hak perusahaan kita untuk menagih sesuai dengan yang tertera pada janji tertulis tersebut. Lalu yang ketiga atau yang terakhir ini ada yang namanya piutang lain-lain atau others receivable. Artinya piutang ini asalnya bukan dari aktivitas utama perusahaan. Contohnya itu misalnya perusahaan meminjamkan uang kepada karyawannya. Ketika sudah diberikan uangnya, maka perusahaan tersebut mengakui adanya piutang lain-lain atau others receivable dan memiliki hak untuk menagih atas sejumlah uang yang sudah dipinjamkan ke karyawan tersebut. Itu Nov. Aduh, jadi kegiatan apa yang berhubungan dengan piutang di dalam akuntansi? Oke, jadi gini Nov, kita luruskan dulu pertanyaannya. Kalau pertanyaannya apa kegiatan akuntansi yang berhubungan dengan piutang, itu saya kurang setuju ya. Karena kegiatan akuntansi ini dilakukan sehubungan dengan semua akun ya teman-teman ya. Bukan hanya untuk satu akun aja. Saya tegaskan sekali lagi nih, bahwa kegiatan akuntansi itu yang akan saya jelaskan ini dilakukan sehubungan untuk semua akun, bukan cuma untuk satu akun, terutama akun piutang saja. Tapi karena kita berbicara soal piutang nih, maka saya akan membahas nih ke teman-teman. Ada 5 kegiatan akuntansi, terutama mengenai piutang ini. Jadi kegiatan 5 akuntansi itu ada 5. Teman-teman harus pahami betul nih mengenai 5 aktivitas ini. Yang pertama itu adalah akuntansi berbicara tentang pengakuan atau recognition. Pengakuan ini berbicara tentang kapan bahwa kita akan mengakui adanya piutang. Tadi saya udah jelaskan ya bahwa perusahaan itu mengakui adanya piutang ketika kegiatan transaksi piutang tersebut sudah terjadi atau ketika sudah memberikan uang, barang, atau jasanya kepada orang yang berhutang sama kita. Lalu yang kedua, kemudian akuntansi itu berbicara tentang pengukuran atau measurement. Maksudnya gimana nih measurement ini nih? Kita kan udah ngakuin nih bahwa kita memiliki piutang. Maka kita harus tahu berapa banyak nilai dari piutang tersebut yang akan kita catat. Kita ukurnya itu berdasarkan nilai barang atau jasa yang kita berikan. Misalnya ada bunga dan juga pajak penjualannya. Maka kita total dulu nih berapa nilai barang atau jasa tersebut. Setelah ditambah bunga, lalu ditambah lagi ya adanya pajak. Lalu jumlahkan. Nah, hasil dari penjumlahan inilah nih yang bakal kita ukur dan kita akui sebagai piutang. Lalu yang ketiga, akuntansi itu bicara soal pencatatan atau recording. Ini sebelumnya juga udah kita bahas mengenai di siklus akuntansi ya, di completing the account cycle, terutama di perusahaan jasa dan juga perusahaan dagang. Singkatnya di sini, piutang itu kan dicatat sesuai dengan jenis perusahaan ya. Kalau ada transaksi piutang di perusahaan jasa, maka kita membuat jurnalan yaitu piutang pada pendapatan. Misalnya pada perusahaan dagang, maka piutang itu dicatat dengan piutang pada penjualan. Lalu yang keempat, akuntansi itu berbicara tentang penilaian atau valuing. Penilaian di sini maksudnya itu menentukan nilai dari piutang yang akan kita sajikan dalam laporan posisi keuangan. Piutang ini dinilai berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan atau biasa disebut dengan net receivable value atau NRV yang akan dicatat sebagai beban piutang tak tertagih. Rumus NRV itu adalah NRV sama dengan total piutang dikurangi estimasi piutang tak tertagih.
Dan yang kelima, atau yang terakhir nih teman-teman, akuntansi itu berbicara tentang penyajian dan pengungkapan. Piutang di sini akan disajikan dalam laporan neraca. Hasil usaha disajikan dalam laporan keuangan atau laba rugi. Dan juga laporan arus kas disajikan dalam laporan arus kas. Jadi itu semua 5 kegiatan akuntansi yang teman-teman harus ketahui. Saya ulangi lagi ya. Yang pertama itu adalah pengakuan. Yang kedua pengukuran. Yang ketiga adalah pencatatan. Yang keempat itu adalah penilaian. Dan yang terakhir, yang kelima itu adalah penyajian dan pengungkapan. Jadi itu kiranya yang bisa saya sampaikan. Baik, makasih ya, Do. Sama-sama, Nob. Selanjutnya, saya akan melanjutkan pembahasan ini ke Ayu. Tadi Redo bilang mengenai piutang tak tertagih atau ada kemungkinan bahwa piutang tersebut tidak tertagih. Dari yang Redo sampaikan ini, saya tertarik untuk membahasnya. Jadi, apakah Ayu bisa menjelaskan lebih lanjut mengenai piutang tak tertagih ini? Renoviati. Jadi piutang tak tertagih ini didefinisikan seperti yang Anda katakan tadi, bahwa piutang tak tertagih itu adalah piutang perusahaan yang kemungkinan atau diperkirakan tidak bisa ditagih. Berapa nilai dari piutang yang tidak bisa tertagih tersebut? Dalam hal ini ada dua metode yang digunakan untuk menghitung jumlah piutang tak tertagih. Pertama itu adalah metode penghapusan langsung, atau dalam bahasa Inggris itu direct write-off method. Pada metode ini, perusahaan tidak mengestimasikan piutang tak tertagih pada setiap akhir periode. Kemudian, dalam metode ini, tidak dibuat jurnal penyesuaian yang berkaitan dengan piutang tak tertagih. Akibatnya, yang disajikan tidak sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Metode ini tidak menerapkan prinsip penandingan atau matching principle, dan metode ini tidak diperkenankan oleh IFRS. Nah, yang kedua itu adalah metode cadangan atau allowance method. Pada metode ini, perusahaan mengestimasikan piutang tak tertagih pada setiap akhir periode. Dan juga pada metode ini membuat jurnal penyesuaian yang berkaitan dengan piutang tak tertagih. Piutang dapat dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Metode ini lebih baik dalam menerapkan prinsip penandingan atau matching principle. Metode ini diperbolehkan oleh IFRS. Jurnal penyesuaian terhadap piutang tak tertagih adalah beban piutang tak tertagih pada cadangan piutang tak tertagih. Tadi Anda menjelaskan bahwa ada dua metode yang digunakan untuk menghitung jumlah piutang tak tertagih. Apa perbedaan dari kedua metode tersebut? Oke, jadi perbedaan antara metode langsung dan metode cadangan adalah sebagai berikut. Pertama, apabila ada transaksi mencatat estimasi cadangan dengan piutang tak tertagih, jika kita menggunakan metode langsung, maka kita tidak melakukan estimasi sehingga tidak membuat jurnal penyesuaiannya. Tetapi jika kita menggunakan allowance method atau metode cadangan, maka jurnal penyesuaiannya adalah beban piutang tak tertagih pada cadangan piutang tak tertagih. Lalu yang kedua, apabila ada transaksi menghapus piutang tak tertagih, jika kita menggunakan metode langsung, maka jurnalnya adalah beban piutang tak tertagih pada piutang. Tetapi, jika kita menggunakan metode cadangan, maka jurnalnya adalah cadangan piutang tak tertagih pada piutang. Dan yang ketiga adalah, apabila ada transaksi mencatat penerimaan dari piutang yang sudah dihapuskan, jika kita menggunakan metode langsung, maka jurnalnya dalam piutang pada beban piutang tak tertagih dan cash pada piutang. Tetapi jika kita menggunakan metode cadangan, maka jurnalnya piutang pada cadangan piutang tak tertagih dan cash pada piutang. Itulah
Tiga hal yang menjadi pembeda antara metode langsung dan metode cadangan. Baik, Ayu. Dalam penjelasan Anda tadi, Anda bilang bahwa dalam metode pencadangan atau cadangan, perusahaan itu mengestimasikan piutang tertagihnya. Nah, pertanyaan saya adalah, kenapa perusahaan maaf, saya agak sulit membicarakannya ya. Maklum aja ya. Iya, iya. Mungkin saya sangat Anda mengerti kan? Iya. Kenapa perusahaan perlu mengestimasikan dan bagaimana cara membuat estimasi dari piutang tak tertagih tersebut? Oke, saya tekankan sekali lagi ya teman-teman, bahwa hanya metode cadangan atau allowance method yang mengestimasikan piutang tak tertagih pada setiap akhir periode. Karena metode ini sangat baik untuk penerapan konsep penandingan. Konsep ini menjelaskan bahwa pendapatan dan penjualan serta beban penjualan itu dilaporkan pada periode yang sama, yaitu akhir periode akuntansi. Dasar perusahaan melakukan estimasi ialah pengalaman pada periode sebelumnya dari antisipasi perubahan kebijakan kredit. Tetapi masih harus dibuat penyesuaiannya. Ada dua metode atau dua cara yang digunakan untuk mengestimasikan cadangan piutang tak tertagih. Pertama itu dengan metode persentase penjualan kredit bersih. Dalam metode ini, cadangan piutang tak tertagih dihitung dengan mengalihkan estimasi persentase piutang tak tertagih dengan jumlah penjualan kredit bersih. Saldo awal dari akun cadangan kerugian tak tertagih tidak mempengaruhi nilai cadangan piutang tak tertagih yang akan dicatat dalam jurnal penyesuaian. Kedua itu dengan metode persentase piutang. Cadangan piutang tak tertagih dihitung dengan mengalihkan estimasi piutang tak tertagih dengan jumlah piutang. Biasanya, jumlah piutang yang dimiliki oleh perusahaan akan dikelompokkan dalam daftar umur piutang. Saldo awal dari cadangan piutang tak tertagih mempengaruhi nilai cadangan piutang tak tertagih yang ada di dalam jurnal penyesuaian. Jadi itu kiranya yang bisa saya sampaikan mengenai piutang tak tertagih. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Oke, kalau begitu Ayu, terima kasih ya. Ya, Oke, teman-teman. Kita langsung aja ke narasumber yang terakhir ini, ada Nanda. Jadi Nanda, tadi kan Redo dan Ayu sudah membahas materi mereka masing-masing. Boleh nggak sih Nanda kasih tahu ke teman-teman apa yang akan Anda bahas selanjutnya? Jadi, baik, terima kasih Noviandi. Jadi teman-teman, pembahasan kita selanjutnya adalah di posting of account receivable atau penghapusan piutang. Pasti teman-teman bertanya, kapan piutang itu dihapuskan? Maka jawabannya adalah ketika pelanggan melunasi hutang, kemudian ketika penghapusan piutang tak tertagih, dan ketika terjadinya anjak piutang. Anjak piutang terjadi ketika perusahaan membeli piutang kepada perusahaan lain. Dapat juga terjadi ketika perusahaan menjual piutang ke perusahaan lain dengan harga yang lebih rendah dari jumlah piutang seharusnya. Perusahaan yang membeli piutang pada perusahaan lain mendapatkan 1-3%. Kemudian di awal tadi Redo menjelaskan mengenai piutang wesel atau notes receivable. Jadi saya ingin menambah sedikit mengenai piutang wesel ini. Piutang wesel adalah janji tertulis yang diterima perusahaan lain di mana perusahaan akan memperoleh sejumlah uang yang biasanya jumlahnya telah ditambah dengan bunga pada masa yang akan datang, yaitu pada tanggal jatuh tempo wesel. Saya tekankan kembali bahwa piutang wesel ini dibuat oleh pihak yang memiliki utang. Jadi, kapan wesel dibuat bagi perusahaan yang berhutang? Jawabannya adalah ketika seorang atau perusahaan meminjamkan uang kepada orang lain.
Lalu pada saat melakukan penjualan secara kredit pada pelanggan yang limit kreditnya melampaui batas atau overlimit, dan juga pada saat penyelesaian akun receivable. Catatan nih untuk teman-teman, dalam pembahasan piutang ini ada istilah yang namanya pay dan maker. Pay itu merupakan perusahaan yang pada akhirnya akan menerima uang, dan maker itu merupakan perusahaan yang akan membayar. Lalu timbul nih pertanyaan, kapan piutang wesel tersebut dihapuskan? Maka jawabannya adalah piutang wesel akan dihapuskan ketika si pembuat wesel melunasi pada saat tanggal jatuh tempo. Lalu honor janji atau pemenuhan janji berarti si pembuat janji akan membayar penuh, namun tidak menutup kemungkinan akan terjadi dishonor janji atau keadaan di mana si pembuat janji tidak dapat memenuhi hak untuk membayar utangnya atau menegosiasi kembali penundaan utang. Dan piutang akan muncul pada laporan posisi keuangan menjadi non receivable atau akun receivable. Dan piutang akan muncul pada laporan rugi menjadi beban piutang tak tertagih atau beban penjualan atau pendapatan bunga. Oke Nanda, makasih ya. Saya ingin bertanya lagi nih kepada Nanda. Bagaimana cara menghitung atau mencari rasio piutang ini? Jadi, ada dua metode untuk menentukan rasio piutang, yaitu dengan rasio perputaran piutang dan dengan rata-rata umur piutang atau average collect period. Saya bahas yang pertama dulu ya, yaitu dengan rasio perputaran piutang. Dalam hal ini, rasio yang menunjukkan berapa kali secara rata-rata dalam satu periode piutang yang dimiliki perusahaan dapat ditagih. Rumusnya sebagai berikut. Akun receivable sama dengan net credit sales dibagi dengan average akun receivable. Kemudian, rumus selanjutnya adalah average akun receivable sama dengan piutang awal ditambah piutang akhir dibagi 2. Lalu yang kedua itu adalah rata-rata umur piutang. Berapa kali secara rata-rata yang dibutuhkan perusahaan untuk menagih suatu piutang dan lebih bagus yang rendah atau singkat dari hal yang jumlahnya singkat untuk menagih. Rumusnya itu adalah average collect period in year sama dengan days in the year dibagi akun receivable term. Jadi, itu kiranya yang bisa saya dan para narasumber lainnya jelaskan mengenai accounting for receivable. Terima kasih teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan bertanya lagi kepada, tapi sayang sekali ya teman-teman, waktunya udah habis nih. Jadi nggak bisa lagi kita tanya gitu kan. Jadi kita langsung saja kita tutup ya. Boleh, oke, baik. Boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kita. Oke. Teman-teman yang berbahagia, alhamdulillah. Rangkaian sesi diskusi pada hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang telah hadir dan memberikan waktu dan pengetahuannya untuk kita semua. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dan antusias di dalam diskusi kita pada hari ini. Boleh aplaus dulu untuk teman-teman semuanya? Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak. Oh, itu sudah saya bilang tadi ya, astagfirullahaladzim ya Allah. Maaf, saya manusia hilaf. Pada diskusi kita selanjutnya, jadi kita buat kalian yang udah nonton video hari ini dari awal, teman-teman bisa like, share, and subscribe channel ini ya. Dan juga jangan lupa nonton diskusi kita selanjutnya jikalau ada. Akhir kata, saya Noviandi, selaku hostnya, Harta Tahta Piutang. Apabila ada kekurangan, pada diskusi kita kali ini, pada diskusi selanjutnya, stay tune, teman berhutang, ketika ditagih dia menghilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.